Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, dan kali ini kita akan membahas tentang latihan 1.1 pelajaran matematika kelas 9 semester 1 bilangan berpangkat. Ya, jadi ini yang akan kita bahas, bilangan berpangkat di latihan 1.1. Seperti apa? Langsung saja ya. Baiklah adik-adik dimanapun kalian berada, saat ini kita akan membahas satu persatu soal yang ada di buku BSE kelas 9 Matematika. Soal nomor 1. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Kita mulai dari soal nomor 1. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Maka bentuk perpangkatannya adalah bagaimana? Oke, tepat sekali. Jawabannya adalah negatif 2. Pangkat berapa? Ada berapakah negatif 2-nya? 3. Benar sekali. Sehingga jawabannya adalah negatif 2 pangkat 3. Oke, bisa difahami? Baik. Sekarang kita lanjutkan B. Negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Bagaimana bentuk perpangkatannya? Maka jawabannya adalah, iya, benar sekali, negatif 2/3 pangkat, ada berapa negatif 2/3-nya? 4. Oke, inilah jawabannya. Kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut yang C. Oke, kita besarkan sedikit lagi. Kita lanjut yang C. T kali T kali T kali 2 kali 2. Maka berapakah atau seperti apakah bentuk perpangkatannya? Kita lihat ada berapa T atau T-nya itu dikalikan berapa kali? Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti T pangkat 3. Kali biasanya tidak ditulis. Jadi hanya ditulis dot atau titik. Kemudian 2-nya ada berapa? 3, sehingga ditulis 2 pangkat 3. Oke. Karena titik atau kali atau dot ini jika dalam bentuk perpangkatan biasanya tidak dituliskan, sehingga langsung ditulis T pangkat 3, 2 pangkat 3. Oke, bisa difahami? Bagus. Lanjut ya. Kita lanjutkan yang D. Perhatikan. T kali Y kali T kali Y kali T. Langkah pertama apa? Kita kumpulkan T kali T kali T. Ada berapa kali T? 3. Kemudian Y dengan Y. Ada berapa Y-nya? 2. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk perpangkatan menjadi T pangkat 3, Y pangkat 2. Oke, bisa difahami ya? Bagus. Lanjut untuk yang E. Yang E mudah sekali. Kita tinggal menghitung ada berapakah 1/4-nya? Oh, 5 kali. Sehingga bentuk perpangkatannya adalah 1/4 pangkat 5. Tapi karena ini pecahan, jangan lupa untuk memberikan tanda kurung. Oke, kalian paham? Bagus. Dapat ditulis atau kesimpulan dari penyelesaian tadi adalah sebagai berikut ya. Jadi A-nya adalah negatif 2 pangkat 3, B-nya adalah negatif 2/3 pangkat 5, C-nya T pangkat 3 kali 2 pangkat 3, D-nya T pangkat 3 Y pangkat 2, E-nya 1/4 pangkat 5. Next, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Nyatakan perpangkatan
perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian. Kalau tadi soal nomor 1 ada soal bentuk perkalian, kalian disuruh menyatakan dalam bentuk perpangkatan. Nah, soal nomor 2 ini adalah kebalikannya. Kalian disuruh menentukan berapa atau seperti apa bentuk perkaliannya dari bentuk perpangkatan yang sudah ada. Kita mulai saja ya. Yang pertama, 3 pangkat 8, berarti bentuk perkaliannya bagaimana? Oke, benar sekali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak berapa kali? 8 kali, benar sekali. Oke. Paham ya? Nah, lalu yang B, 0,83 pangkat 4 berarti 0,83 kali 0,83 kali 0,83 kali 0,83 sebanyak 4 kali. Atau lebih jelasnya nanti akan saya kasih lihat di kesimpulan. Lalu di T pangkat 3 berarti apa artinya? Benar, T kali T kali T. Lalu yang 1/4 pangkat 4, maka jawabannya adalah 1/4 kali 1/4 negatif kali negatif 1/4 kali negatif 1/4. Jadi negatif 1/4-nya sebanyak 4 kali. Sekarang bedakan dengan soal yang E. Yang E ini, oke, saya beginikan. Kalau yang D tadi itu kan negatif 1/4 kali negatif 1/4 kali negatif 1/4 kali negatif 1/4. Maka yang E negatifnya ada di luar. Berarti bagaimana? Negatif 1/4. Oke, benar sekali, kali negatif 1/4 kali 1/4 kali 1/4 dalam kurung. Oke, kalian bisa membedakan D dengan E, bagus sekali. Sekarang kita lanjutkan yang F. Yang F, kalau ini mudah ya. Setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah sebanyak 5 kali. Benar. Kesimpulannya bisa dituliskan di sini. Oke ya. Kalian bisa membedakan nanti antara yang D dan E. Mudah-mudahan kelihatan. Ya. Oke. Jadi A itu jawabannya. Kemudian B, kemudian E, C, D, E, dan F. Bisa difahami? Bagus. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Yang pertama hasil ya. Maka dicari berapa 5 pangkat 4. Kita harus menghitung 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Kemudian yang B 6 pangkat 5, berarti 6 kali 6 kali 6 sebanyak 5 kali. 2 pangkat 8, kita kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. D juga sama, 0,02 pangkat 2, berarti 0,02 dikalikan 2. Yang E 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Yang F sama seperti yang tadi, perhatikan tanda negatifnya. Karena tanda negatifnya ada di luar, maka 1/4 dikalikan sebanyak 4 kali, tanda negatifnya ada di luar kurung. Maka kira-kira yang F jawabannya positif atau negatif? Oke, benar sekali, jawabannya adalah negatif. Seperti apa jawabannya? Sudah Bu Ike tuliskan di sini ya. Jadi yang A jawabannya adalah 625. Yang B adalah 7.776.
yang C 256, yang D 0,004, yang E 1/27, F-nya negatif 1/256. Jadi seperempatnya dikalikan sebanyak 4 kali, barulah ditambah ada negatif di depannya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Perhatikan di sini. Kita disuruh menyatakan dalam basis 10. Apa sih artinya basis 10? Artinya bilangan pokok dari bentuk pangkatnya itu adalah 10. Jadi kalau 1000 maksudnya bagaimana? 1000 itu 10 pangkat berapa? Kemudian kalau 100.000 10 pangkat berapa? Kalau 1 juta 10 pangkat berapa? Kalau 10 juta 10 pangkat berapa? Oke, bisa difahami? Bagus. Berarti jawabannya 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Kemudian 100.000 adalah 10 pangkat 5, 1 juta adalah 10 pangkat 6, dan 10 juta adalah 10 pangkat 7. Oke, perhatikan baik-baik ya. Bisa difahami? Bagus. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. Maksudnya bagaimana? Maksudnya 256 itu 2 pangkat berapa? Lalu 64 itu 2 pangkat berapa? 512 itu 2 pangkat berapa? 1.048.576 itu 2 pangkat berapa? Oke? Nah, jawabannya adalah yang A 256 itu adalah 2 pangkat 8. Karena 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali adalah 256. Lalu 64 itu adalah 2 pangkat 6. 512 adalah 2 pangkat 9. Dan 1.048.576 adalah 2 pangkat 20. Oke, bisa dipahami? Bagus. Kita lanjutkan soal nomor 5. Dengan cara yang sama di soal dengan nomor 4 dan 5, tuliskan sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5. Bedanya di bilangan pokoknya sekarang bukan 10 dan 2 tapi 5. Kita mulai dari yang A. 5 itu 5 pangkat berapa? 625 itu 5 pangkat berapa? 15.625 itu 5 pangkat berapa? Dan 125 itu 5 pangkat berapa? Oke, dan jawabannya adalah 5 itu ya 5 pangkat 1. Kemudian 625 itu adalah 5 pangkat 4. 15.625 itu adalah 5 pangkat 6. Dan 125 itu adalah 5 pangkat 3. Oke, bisa difahami? Bagus. Nah,